Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia. Ya, seperti komen yang aku attach di awal, kali ini kita akan buat carrot cake. Yang walaupun cake satu ini memiliki inti bahan sayuran, yaitu wortel, tapi beneran bagi teman-teman yang gak suka sayur pun pasti bisa nikmatin cake yang satu ini. Teksturnya sendiri ini lembut dan moist, dengan harum kayu manis, plus cream cheese frosting. Wah, pokoknya enak banget deh. Jadi, cus kita buat. Pertama kita buat buttermilk homemade. Campurkan susu suhu ruang dengan air lemon atau nipis. Lalu diamkan selama 10 menit. Lanjut untuk bahan keringnya, tinggal campur jadi satu tepung terigu protein sedang, susu bubuk, baking powder, aku pakai baking powder double acting, baking soda, kayu manis bubuk, dan juga garam. Aduk rata semuanya hingga tercampur, lalu ini kita sisihkan dulu karena kita akan mencampur bahan-bahan basahnya. Untuk bahan basahnya sendiri, di sini kita akan campurkan gula palem, gula pasir, dan juga telur. Gula palem bisa diganti dengan brown sugar. Yang jelas gula palem ataupun brown sugar bisa membuat cake yang kita buat kali ini akan makin legit. Aku juga tambahkan sedikit vanila. Lalu ini kita aduk rata menggunakan whisker. Cukup sampai gulanya tercampur rata seperti ini. Setelah itu kita masukkan buttermilk homemade yang udah kita buat tadi, di mana buttermilk homemade ini akan membuat tekstur untuk kue kita jadi lebih moist dan memiliki remahan yang cantik. Selanjutnya masukkan juga mentega atau margarin leleh plus minyak sayur lalu diaduk rata kembali semuanya. Oh ya, selain menggunakan whisker, teman-teman juga bisa menggunakan mixer cukup di kecepatan rendah aja ya. Selanjutnya masukkan bahan-bahan kering yang udah kita campur tadi. Jangan lupa diayak terlebih dahulu agar bahan-bahannya lebih mudah tercampur rata dan gak ada yang bergerindil. Oh ya, cake ini bisa mengembang karena ada bantuan baking powder dan soda kue ya teman-teman. Jadi pastikan baking powder dan soda kue sesuai dengan takaran, berkualitas baik, dan tidak expired. Nah, setelah bahan kering masuk, aduk rata kembali semua cukup menggunakan whisker hingga tercampur rata seperti ini. Gak boleh sampai overmix ya teman-teman. Next, masukkan parutan wortel dan juga cincangan nanas serta kacang-kacangannya. Di sini aku menggunakan almond. Oh iya, selain pakai nanas cincang atau wortel parut, teman-teman juga bisa menggunakan ampas dari soul juicer. Tentunya ampas wortel dan ampas nanas ya teman-teman. Seperti yang aku pakai di video ini, di mana vitamin dan airnya sudah dibuat jus, sedangkan ampas yang berupa serat ini kita buat jadi cake wortel. Untuk jumlah ampas wortel serta nanasnya sendiri ini sedikit berbeda dengan yang aku tulis di video. Untuk jumlah ampas pastinya yang aku pakai dalam video ini, aku tulis di kolom deskripsi. Nah, setelah dimasukkan ke dalam loyang yang sudah dioles dengan margarin dan dilapisi dengan baking paper, adonannya bisa kita panggang dalam oven yang sudah dipanaskan. Suhu dan waktu memanggang aku tulis di video ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang nggak punya oven, ini juga bisa dikukus. Kukus dengan api sedang cenderung kecil hingga matang. Untuk indikasi matangnya, teman-teman bisa melakukan tes tusuk kayak gini ya. Kalau nggak ada adonan yang masih basah, itu tandanya sudah matang dan siap diangkat. Nah, setelah nggak terlalu panas, ini bisa kita keluarkan langsung dari loyangnya. Lalu sambil nunggu kuenya benar-benar dingin, kita akan buat frostingnya. Nah, untuk frosting sendiri, si kue wortel ini atau carrot cake biasanya disajikan bareng dengan cream cheese frosting. Untuk cara buatnya gampang banget. Siapkan cream cheese yang sudah suhu ruang, lalu tambahkan gula halus, vanila, sejumput garam, lalu dimixer dengan kecepatan rendah hingga semuanya lembut dan tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata kayak gini, baru kita masukkan butter. Di sini aku menggunakan unsalted butter yang sudah suhu ruang ya teman-teman. Lanjut mixer kembali semuanya dengan kecepatan sedang hingga semua tercampur rata, lembut, dan mengembang. Dan sebenarnya cream cheese frosting ini bisa langsung digunakan di atas kuenya. Tapi biar frostingnya lebih ringan dan gak gampang enek kalau konsumsinya, di sini aku juga tambahin dengan whipped cream. Di sini aku menggunakan whipped cream bubuk yang dicampurkan dengan air dingin, lalu dimixer hingga whipped creamnya mengental kayak gini. Saranku gunakan whipped cream non-dairy agar cream cheese frostingnya lebih kokoh dan lebih tahan di suhu ruang. Tapi tentunya kalau ingin lebih enak pakai yang dairy, jangan lupa tambahkan 1-2 sendok makan gula bubuk agar manisnya lebih berasa mengingat yang dairy nggak mengandung gula sama sekali. Lalu semua dimixer kembali hingga tercampur rata dan mengembang kayak gini. Nah, untuk mengurangi gelembung-gelembung udara dalam krimnya, aduk krim dengan spatula seperti ini. Nanti frostingnya akan lebih lembut dan lentur dan akan jadi lebih mudah untuk diaplikasikan di atas cake-nya. Nah, setelah cake-nya dingin, langsung bisa kita hias sesuai dengan selera. Untuk bagian atas cake-nya yang ngedom gini, aku trim agar leveling cake-nya sama. Lalu ini tinggal di cover dengan cream cheese frosting-nya.
Oh ya, kalau teman-teman ingin membuat cream cheese frosting ini menggunakan spread cheese, sebenarnya bisa banget ya. Cuma mengingat cream cheese frosting itu lumayan asin, jadi mungkin bisa dikurangi sedikit beratnya. Lalu jangan ditambah garam lagi ya untuk adonan frostingnya. Nah, ini sudah di cover rapi, lalu aku potong-potong dan dihias lagi bagian atasnya dengan cream cheese frosting. Untuk menghiasnya sendiri, ini balik lagi sesuai dengan selera teman-teman. Karena sebenarnya walaupun gak dihias kayak gini, cake ini udah enak banget. Jadi bisa langsung dikonsumsi. Nah, kalau udah dihias kayak gini kelihatan cantik banget kan? Pastinya bakal disukai anak-anak hingga orang tua. Yang dimana ketika konsumsinya nggak bakal sadar kalau cake satu ini terbuat dari sayuran. Karena memang beneran enak banget rasanya. Teksturnya lembut dan super moist dengan rasa perpaduan manis gurih yang pas. Jadi yuk buat juga di rumah. Terima kasih telah menonton.